Halo teman-teman, yuk kita belajar bareng lagi. Kali ini kita akan belajar materi tentang kegawadaruratan, maternal, dan neonatal ya teman-teman. Yuk semangat belajar, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendeteksi adanya kasus gadar maternal, kita harus tahu dulu asuhan kegawadaruratan kehamilan muda itu ada apa aja sih. Yang pertama itu ada kasus abortus, yang kedua ada kasus KET atau kehamilan ektopik terganggu, dan yang ketiga ada kasus mola hidatidosa. Kasus perdarahan pada kehamilan muda yang pertama ada abortus. Pengertian dari abortus sendiri itu adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Usia kehamilannya kurang dari 20 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram. Penyebabnya bisa terjadi karena genetik, kelainan kongenital uterus, autoimun, defek vas luteal, infeksi, hematologi, lingkungan, ataupun bisa karena pengaruh hormonal. Tanda dan gejala dari abortus itu sendiri, yang pertama terlambat haid atau tidak datang haid lebih dari 1 bulan dihitung dari haid terakhir. Yang kedua terjadi perdarahan pervaginam. Yang ketiga spasme atau nyeri perut bawah seperti kontraksi saat persalinan. Dan yang keempat keluarnya masa kehamilan atau fragmen plasenta. Menurut buku Ajar Gadar Maternal Neonatal tahun 2015, evaluasi medik pada kasus abortus ada yang pertama dari riwayat medik, yang kedua dari pemeriksaan fisik, dan yang ketiga dari pemeriksaan fakul. Dari riwayat medik itu mengkaji beberapa hal pada ibu, yaitu harus mengetahui lamanya tidak datang haid atau HPHT dan dugaan usia kehamilan, perdarahan pervaginamnya itu lama dan jumlahnya itu seberapa, apakah sedang menggunakan alat kontrasepsi, spasme atau kram, lama dan intensitasnya bagaimana, nyeri abdomen atau punggung, dugaan trauma intraabdomen, dikaji jaringan yang keluar, dikaji alergi obat, dikaji gangguan pembekuan darah atau perdarahan, dikaji minum jamu atau obat-obatan berbahaya lainnya, dan kondisi kesehatan lainnya ibu juga perlu digali lebih dalam. Pada evaluasi medik pemeriksaan fisik, dilakukan periksa dan catat tanda vital seperti suhu, nadi, tekanan darah, dan pernapasan. Menilai keadaan umum seperti kurang gizi, anemia, atau kelemahan, dan memeriksa jantung, paru, dan abdomen. Apakah kembung, tegang, nyeri tekan, lokasi dan intensitas nyeri, ulang lepas, tumor, dan terdapat bising usus atau tidak. Evaluasi medik yang ketiga yaitu pemeriksaan panggul. Yang pertama, bersihkan bekuan darah dan masa kehamilan dalam lumen vagina dan ostium cervix. Yang kedua, perhatikan adanya sekret berbau. Yang ketiga, sifat dan jumlah perdarahannya bagaimana. Yang keempat, pembukaan cervix. Yang kelima, besar uterus sesuai dengan hari perkiraan haid terakhir atau tidak, dan konsistensi serta arah uterus bagaimana. Yang keenam, nyeri goyang cervix atau nyeri tekan parametrium atau nyeri pada organ genitalia dalam lain, yaitu lokasi dan intensitasnya bagaimana, dan yang terakhir ada tumor pelvik atau tidak. Macam-macam dari abortus itu sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama abortus imminens atau ancaman, yang kedua abortus incipiens atau tidak dapat dicegah, yang ketiga abortus incomplete atau tidak lengkap, yang keempat abortus komplit atau lengkap, yang kelima misabortion atau janin telah meninggal sebelum usia kehamilan 20 minggu, seluruh jaringan masih di dalam rahim. Yang keenam, abortus habitualis atau berulang. Yang ketujuh, abortus infeksiosus atau septik yang disertai dengan infeksi. Dan yang terakhir adalah kehamilan anembryonik atau black death ovum, yaitu hamil kosong atau tidak mengandung embrio. Berikut ini ada 4 macam abortus dan penjelasannya. Yang pertama, abortus imminens atau keguguran yang mengancam, yaitu perdarahannya pervaginam sedikit, hasil konsepsi masih di dalam uterus, tidak ada pembukaan ostium uteri internum, nyerinya bersifat memilin, uterus sesuai dengan usia kehamilannya, dan tes kehamilannya positif. Yang kedua, abortus insipient atau keguguran tidak dapat dicegah, perdarahannya sedang banyak, kadang bergumpal, hasil konsepsi masih di dalam uterus, terdapat pembukaan serviks, uterus sesuai dengan usia kehamilan, dan terdapat mules atau nyeri sering dan kuat.
Yang selanjutnya ada abortus incomplete atau keguguran tidak lengkap. Pengeluaran sebagian hasil konsepsi, masih ada sisa di dalam uterus, terdapat pembukaan OUI dan teraba sisa, perdarahannya lebih atau tidak berhenti jika hasil konsepsi belum keluar semua, dan bisa sampai syok bila perdarahan sangat banyak. Dan yang selanjutnya ada abortus komplit atau keguguran lengkap. Semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan, ostium sudah menutup, perdarahannya sedikit dan uterus lebih kecil. Untuk penanganan dari macam-macam kasus abortus itu sendiri tergantung dari macam-macam atau tipe-tipe dari abortus. Seperti pada kasus abortus iminen, yang direkomendasikan oleh dokter adalah bed rest atau istirahat total. Dan untuk abortus-abortus yang lain perlu kuretase dan tindakan penanganan yang lebih khusus. Yang selanjutnya harus tahu mengenai kasus kehamilan ektopik terganggu. Pengertiannya sendiri adalah implantasi atau kehamilan di luar kafum uteri. Kebanyakan kehamilan ektopik berada di tuba, hanya sebagian kecil di ovarium, kafum abdomen ataupun kornu. Penyebabnya karena faktor tuba, abnormalitas dari zigot, ovarium, hormonal, dan faktor lain, bisa dari IUD atau umur penderita ataupun perokok. Gejala trias yang klasik ialah terjadi amenore, nyeri perut, dan perdarahan per vaginam. Pada kondisi perdarahan akan ditemukan renjatan dan nyeri hebat di perut bawah. Uterus mungkin lebih besar sedikit dan mungkin terdapat massa tumor di adnexa, suhu badan naik, nadi cepat, dan tekanan darah menurun. Untuk menangani pasien yang mengalami perdarahan berat akibat kehamilan ektopik, dokter kandungan akan melakukan tindakan darurat berupa laparotomi. Dalam laparotomi, dokter akan membuat sayatan besar di perut sebagai jalan untuk mengangkat jaringan ektopik dan tuba falopi yang pecah. Ada juga tindakan laparoskopi, yaitu teknik melihat ke dalam perut tanpa melakukan pembedahan besar. Walaupun awalnya adalah prosedur ginekologi, laparoskopi semakin sering digunakan dalam pembedahan. Intervensi bedah yang dapat dilakukan sebagai terapi pada kehamilan ektopik adalah melakukan tindakan salpingektomi dan salpingostomi. Salpingostomi atau neosalpingostomi atau fimbrioplasti merupakan prosedur rekonstruksi tuba dengan cara membuka fimbriae tuba dan memperbaikinya. Tuba di sini dapat dipertahankan karena mengeluarkan jaringan dan tuba saja. Ini diperuntukkan untuk ibu yang ingin hamil kembali. Selanjutnya ada tindakan salpingektomi yang merupakan pembedahan untuk menyingkirkan atau membuang tuba falopi. Dan pada umumnya untuk kasus kehamilan ektopik akan dilakukan prosedur yang pertama memasang infus untuk substitusi kehilangan cairan dan darah. Yang kedua melakukan transfusi pada kadar Hb kurang dari 6 gram/sen. Bila tidak segera tersedia darah, lakukan autotransfusi selama prosedur operatif. Yang ketiga, lakukan prosedur parsial salpingektomi atau eksisi segmental yang dilanjutkan dengan salpingografi atau sesuai indikasi. Yang keempat, lakukan pemantauan dan perawatan pasca operatif. Yang kelima, infus dan transfusi setelah kondisi pasien stabil. Dan yang keenam, realimentasi, mobilisasi, dan rehabilitasi kondisi pasien sesegera mungkin. Oh iya teman-teman, menurut sumber yang saya baca ada perbedaan antara kehamilan ektopik dan kehamilan ektopik terganggu. Pada kehamilan ektopik, gejala kehamilan awal berupa flek atau perdarahan yang irreguler, mual, pembesaran payudara, perubahan warna pada vagina dan serviks, perlukaan serviks, pembesaran uterus, frekuensi buang air kecil yang meningkat, serta terdapat nyeri pada abdomen dan pelvis. Sedangkan pada kehamilan ektopik terganggu, sakit perut bisa mendadak yang mula-mula terdapat pada satu sisi, kemudian menjalar ke bagian tengah atau ke seluruh perut sehingga menekan diafragma. Yang kedua, nyeri bahu, iritasi saraf phrenikus. Yang ketiga, darah intraperitoneal meningkat, timbul nyeri dan terjadi defense muskuler dan nyeri lepas. Yang keempat, bila terjadi hematok retrouterina dapat menimbulkan nyeri defekasi dan selanjutnya diikuti dengan shock, yaitu hipotensi dan hipovolemia. Yang selanjutnya, serviks tertutup dan terdapat perdarahan dari uterus tidak banyak dan berwarna merah tua. Yang terakhir, penegakan diagnosis dibantu dengan pemeriksaan USG.
Pada kehamilan ektopik terganggu, pada data subjektif perlu dikaji terlambat haid atau tidak, terdapat nyeri perut bagian bawah dan bahu atau tidak, terdapat perdarahan per vaginam setelah terasa nyeri perut atau tidak. Pada data objektif, pemeriksaan ginekologi itu sangat penting untuk mengetahui adanya tanda kehamilan muda, adanya nyeri goyang, adanya uterus agak membesar, ada tumor di samping uterus atau tidak, kavum Douglas menonjol dan nyeri raba atau tidak, dan pemeriksaan umum suhunya lebih dari 38 derajat atau tidak, ibu tampak kesakitan atau pucat, atau ibu tekanan darahnya menurun dan nadi meningkat atau tidak. Penata laksanaan pada kasus kehamilan ektopik terganggu setelah didiagnosis ditegakkan sesuai dengan kewenangan bidan, maka lakukan rujukan ke pelayanan yang punya fasilitas penanganan KIT. Selanjutnya, observasi keadaan umum dan kesadaran penderita dan melakukan stabilisasi keadaan umum penderita, dan melakukan restorasi cairan tubuh dengan cairan kristaloid baik NaCl atau ringer laktat. Selanjutnya, kasus kegawat daruratan pada kehamilan muda ada kasus mulahidatidosa. Pengertiannya sendiri adalah kehamilan tidak wajar karena tidak ditemukan janin dan hampir seluruh filikorialis mengalami degenerasi hidroponik, yaitu gelembung-gelembung putih tembus pandang dan berisi cairan jernih. Penyebabnya awal proses pembuahan tidak normal, sperma yang membuahi sel telur kosong atau terdapat 2 sperma yang membuahi 1 sel telur. Tanda dan gejala dari mulahidatidosa itu sendiri ada perdarahan pada trimester 1 kehamilan, ada mual, muntah, dan pusing yang sangat parah, uterus terlihat membesar yang melebihi usia kehamilan, terdapat nyeri perut atau panggul, serviksnya terbuka, keluarnya cairan berwarna kecoklatan atau terdapat gumpalan seperti anggur dari dalam vagina, dan terdapat penyulit lain seperti hipertensi, takikardi, emboli paru, atau kista lutein. Prinsip penata laksanaan mulahidatidosa yaitu memperbaiki keadaan umum yang dilakukan dengan mengevaluasi tanda vital, rehidrasi, dan resusitasi cairan bila didapatkan tanda-tanda syok. Bila pada hasil pemeriksaan darah didapatkan anemia berat, perlu dipertimbangkan untuk pemberian transfusi darah dengan PRC atau packet red cell. Tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter kandungan antara lain melakukan kuret. Dalam melakukan kuret, dokter akan melebarkan serviks dan mengangkat jaringan abnormal dengan alat khusus. Tindakan histerektomi atau tindakan pengangkatan rahim yang hanya dilakukan pada penderita yang tidak berencana hamil lagi atau berisiko tinggi mengalami penyakit berbahaya seperti gestational trophoblastic neoplasia. Sel abnormal bisa saja masih tertinggal di dalam rahim setelah kuret. Sel tersebut biasanya akan menghilang dalam beberapa bulan, namun pada beberapa kasus dibutuhkan penanganan lebih lanjut untuk menghilangkannya. Untuk memastikan sel abnormal sudah hilang atau belum, penderita perlu menjalani pemeriksaan kadar HCG melalui tes darah dan urin. Kadar hormon tersebut seharusnya kembali normal setelah pengangkatan jaringan abnormal. Jika kadar hormon tetap tinggi, berarti masih ada sel yang abnormal tersisa dalam rahim. Maka terus dilakukan pemeriksaan kadar titer HCG. Pemeriksaan ini dilakukan selama 6 bulan hingga 1 tahun pasca mengalami hamil anggur. Oke teman-teman, demikianlah kasus-kasus yang dapat terjadi pada kehamilan muda. Semoga belajar bareng kita kali ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau materi yang kurang tepat. Mohon maaf dan mohon saran dan masukan dari teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.